Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Badur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di malam tahun baru Islam. Malam tahun baru Islam berarti malam 1 Muharram. Dengan datangnya tahun baru Islam berarti usia kita semakin bertambah. Kalau Pak Toin usianya berapa? 70? 73 berarti menjadi 74. Kalau Pak Ikhwan 60, 62 menjadi 63. Pak Amirin berapa? 61 masuk 62. Dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya tahun, berarti bertambahnya usia kita. Tapi pada hakikatnya, dengan bertambahnya tahun, bertambahnya umur, usia kita semakin dekat, semakin kurang. Dekat dengan yang namanya kematian. Jadi dicicil ini setiap detik,
setiap menit, ya toh, setiap jam, setiap hari, terus dikurangi. Akhirnya kemana Pak Ikhwan kalau sudah dikurangi? Akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya berapa Pak Ikhwan? 63. Maka dari itu, apa yang kita persiapkan? Makanya kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan. Bukan ya ayyuhalladzina kafaru, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Dipanggil dan diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya, sering ini sudah kita bahas, kita sampaikan. Kenapa? Karena iman adalah satu hal yang sangat penting. Yang dipanggil adalah amanu. Nah, yang dipanggil dah wahai orang yang beriman. Ada 3 aspek nilai-nilai keimanan. Apa Pak Amirin 3 aspek nilai-nilai keimanan itu yang pernah kita bahas itu? Pertama, iman secara lisan, iman secara hati, dan iman dengan perbuatan. 3 aspek nilai-nilai keimanan. Lisan kita beriman, hati kita beriman, anggota tubuh kita juga beriman. Konsekuensi dari lisan kita yang beriman, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Konsekuensinya apa Pak Ikhwan? Mampu menjaga lisan. Menjaga lisan dari apa? Kemaksiatan lisan. Apa Pak Mir kemaksiatan lisan itu? Riba, namimah, terus riba, kemudian namimah, al-kadzib, al-yaminul ghamur, dan lain sebagainya, Jadi kita harus mampu menjaga itu. Mengapa demikian? Mengapa Pak Ikhwan kita kok harus menjaga lisan? Dari kemaksiatan lisan, riba, namimah, al-kadzib, al-yaminul ghamus, dan lain-lainnya. Mengapa? Karena ketika lisan ini salah, ketika lisan ini adalah melakukan hal yang tidak baik, berdampak kepada hati. Misalnya Pak Ikhwan bohong 1 kali, hatinya ada titik 1. Diulangi lagi, bohong 2 kali, titik 1 lagi di hati ini. Kalau sudah di hati ini ada titik 1, ada dampak dari perbuatan lisan tadi, kotor, mempengaruhi mata hati. Apa yang disebut dengan mata hati itu? Basyirah. Nah, ini ada kaitannya itu. Makanya konsekuensi bagi orang yang lisannya iman harus menjaga kemaksiatan lisan.
Nah, ketika sudah menjaga kemaksiatan lisan, lisan digunakan apa? Lisan digunakan ucapan-ucapan yang baik. Istighfar, baca sholawat, zikir, membaca asmaul husna, ya, membaca asmaul husna. Jadi konsekuensinya, pertama, lisan beriman, iman kepada Allah atau beriman kepada rukun iman 1 sampai 6, dan konsekuensinya lisannya harus menghindari kemaksiatan lisan dan difungsikan lisannya untuk kebaikan, baca Al-Quran, gitu, zikir, baca sholawat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2, apa yang nomor 2? Hatinya juga beriman. Konsekuensi dari hati yang beriman apa Pak Mirin? Konsekuensinya harus menjaga hati. Penyakit-penyakit hati apa saja Pak Mirin? Penyakit hati itu ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, apalagi itu harus dijaga. Mengapa kita harus menghindari satu kemaksiatan hati? Ya tadi sama. Ketika hati ini ada yang namanya riya, ar-riya sirkul asghar. Pak Amirin sholat bukan karena Allah, tapi karena manusia, itu namanya riya. Ar-riya'u sirkul asghar. Riya adalah zikir yang kecil. Itu juga dihindari. Wa iqraru bil qalbi, artinya iman secara hati menghindari satu kemaksiatan hati. Kemudian yang nomor 3, wal amaru bil arkan. Amal perbuatannya ini dibuktikan untuk beriman kepada Allah. Apa itu? Amal perbuatannya misalnya apa? Memperbanyak sholat sunnah, ya toh? Memperbanyak apa? Amalan-amalan yang sifatnya itu adalah yang ada kaitannya dengan anggota. Makanya di situ tadi diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong sing iman, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah dirimu memperhatikan bekal apa yang kita pakai ketika kita menghadap kepada Allah. Wattaqullah, diulangi lagi, takwalah kepada Allah, innallaha khabir bima ta'mal. Allah mengenal, mengerti apa yang kita perbuatan, apa yang kita lakukan, baik zahir maupun batin. Apa bekalnya Pak Amirin? Bekal kita menghadap kepada Allah. Amal ibadah. Ya, zikir. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada diri kita, al-qayyis man dana nafsahu wa 'alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang mampu melakukan evaluasi diri. Sekarang kita di penghujung atau di awal tahun baru Islam Muharram. Kita evaluasi tahun 1466, kita evaluasi. Dan sekarang kita di penghujung, sekarang kita di awal tahun baru Islam 1467 Hijriah. Kita evaluasi. Jamaahnya gimana? Sholat wajibnya gimana? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, apakah sudah bisa berjamaah? Ya. Kemudian kesunatan-kesunatan yang lain yang mengikuti sholat wajib apa? Sholat
sholat rawatib. Makanya di dalam kitab yang lain diinformasikan Risalatul Mu'awanah. Ada 3 hal. Apabila 3 hal ini kita lakukan, maka kita itu dicintai Allah. 3 hal ini apabila kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita dicintai Allah. Apa itu? Lakukan kewajiban. Makanya kita evaluasi. Tahun dulu jamaahnya gimana? Apakah sudah lengkap? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau belum lengkap, mumpung kita masih hidup, mumpung di tahun baru ini usia kita berkurang, maka kita perbaiki. Ya toh? Poso Senin Kemis apa? Baca Al-Qur'annya gimana? Jadi hubungan kepada Allah, hablum minallah. Jamaahnya gimana yang wajib? Yang wajib ini yang utama. Ya, yang wajib yang utama. Misalnya pada waktu tahun baru, tahun dulu dievaluasi setelah jamaahnya itu adalah kadang-kadang jamaah, kadang-kadang tidak, maka di awal tahun ini kita harus berjanji mau melakukan perubahan. Sing asale males jamaah kudu sregep jamaah. Sing asale males maca sholawat sregep maca sholawat. Ya toh, hijrah, pindah dari yang tidak biasa melakukan kebaikan menuju kebaikan. Dari yang khilaf menuju yang baik. Itu. Jadi al-qayyis man dana nafsahu alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya setiap detik, setiap embusan nafas. Bagaimana setiap embusan nafas ini bernilai ibadah? Karena nafas kita ini kalau 1 jam berapa nafasnya itu Pak Amirin? 1 jam ini keluar masuk ya. Selama 1 jam berapa kali? Selama 24 jam berapa kali? Kita mengeluarkan nafas keluar masuk. Nah, itu nanti dimandak satu pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya? Difungsikan untuk apa? Makanya kita belajar apa? Zikir sirri, zikir qalbi dalam hati Allah. Keluarnya nafas, masuknya Allah. Supaya apa? Supaya keluar masuknya nafas ini bernilai ibadah. Jadi kita evaluasi. Ketika kita melakukan evaluasi masih banyak kesalahan, pagi sampai zuhur ada kesalahan. Di zuhur kita mohon maaf kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim. Lisan istighfar, kemudian hatinya mengakui adanya kesalahan, perbuatannya juga dirubah untuk menuju kebaikan. Zuhur sampai asar juga begitu. Baik mana mulai dari zuhur sampai asar itu? Kalau masih ada kekhilafan, kita mohon maaf pada waktu asar sampai maghrib. Begitu juga sampai subuh. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada diri kita, ya, 24 jam ini beristighfar kurang lebih 75 kali atau 100 kali. Nah, kita tidak terlepas dari khilaf. Banyak salahnya, banyak khilafnya, baik khilaf sadar maupun khilaf tidak sadar. Pak Ikhwan, istighfarnya berapa 24 jam ini? Istighfar banyak. Berapa banyak itu? Nah ya, setiap hari berapa kali?
100 kali, 200 kali, banyak ya. Terus, jadi al-kayyisu man dana nafsahu alima lima ba'dal maut, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya, melakukan muhasabah. Di tahun dulu, di tahun 1466 kita lihat apabila banyak kesalahannya, kita tobat tahun ini. Apabila di tahun itu adalah kebaikannya baik, maka kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan di tahun 1467 Hijriah. Wa alima lima ba'dal maut, orang yang cerdas adalah yang nomor 2, beribadah, beramal, beribadah untuk kehidupan setelah kematian. Membawa apa ketika kita ketemu dengan Allah? Amal ibadah. Kita harus cari bekal. Ya, kalau Pak Amirin ke Mojokerto, bawa bekal enggak? Bawa bekal. Padahal Gunung Anyar ke Mojokerto 2 jam, kembali lagi 2 jam lagi, 1 hari pagi, kemudian sore pulang. Bawa bekal. Nah, nanti itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun selama-lamanya, kholidina fiha abada. Kalau tidak ada bekalnya, maka kita akan kebingungan di akhirat. Wa alima lima ba'dal maut wa amila lima ba'dal maut, beramal, beribadah untuk kehidupan setelah datangnya kematian, kholidina fiha abada. Tidak ada batasnya. Makanya ad-dunya masru'atul akhirah. Dunia ini tempat apa? Menanam, akhirat tempat memanennya. Memperbanyak ibadah. Makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Ibadah itu ya toh? Ibadah itu kita yang diwajibkan. Ya, tapi ketika kita di akhirat itu belum dijamin. Ketika kita di dunia ini sudah dijamin. Rezeki sudah dijamin. Wa ma min dzabbatin fil ardi wa ma min kulli dzabbatin fil ardi. Setiap yang bergerak di muka bumi ini diberi rezeki oleh Allah. Kalau di dunia dijamin, tapi di akhirat belum dijamin. Tapi anehnya di dunia ini belum dijamin, tapi kita leha-leha untuk tidak mencarinya. Tapi yang akhirat tidak dijamin, ya toh? Kalau di dunia kita kejar, padahal sudah dijamin, di akhirat belum dijamin, kita leha-leha. Itu menunjukkan mata batin yang ada di dalam diri kita itu apa? Buta. Itu materi yang sudah kita bahas pada waktu dulu. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang pertama mampu mengevaluasi amal perbuatannya setiap detik, setiap hembusan nafas. Baik mana antara kebaikan dan keburukan. Kemudian yang nomor 2, beribadah, berbuat untuk kehidupan setelah datangnya kematian. Kemudian berikutnya wal ajiz, orang yang lemah. Man attaba'u nafsaha, orang yang selalu nuruti hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allahi amani, berangan-angan untuk menjadi orang yang baik tapi tidak mau berusaha. Jadi kita tidak terlepas dengan nafsu. Setiap detik, setiap saat nafsu amarah selalu menghadang diri kita. Makanya kita disuruh 1 tahun, disuruh puasa 1 bulan. Dalam rangka mengondisikan 11 bulan. Ketika sudah 1 bulan kita puasa, tetap
nafsu yang ada pada diri kita ini sulit, puasa Senin, Kamis. Kalau sudah puasa Senin Kamis masih berat untuk mengendalikan nafsu, berarti puasa jauh. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Ini dalam rangka untuk mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Kita sholat jamaah, kadang-kadang males. Kita bangun malam, kadang-kadang males. Tapi kita cangkruan, ngomong-ngomong yang tidak ada manfaatnya, males nggak Pak Amirin? Nggak males. Jadi 2 hal tadi. Jadi orang yang cerdas, orang yang mampu mengevaluasi diri, kemudian beribadah untuk kehidupan setelah kematian. Orang yang lemah, orang yang selalu menuruti hawa nafsu, kemudian berangan-angan untuk satu kesuksesan, tapi tidak mau berusaha. Itu namanya tamani, tidak mungkin terjadi. Oke, sekarang tanya jawab, supaya saya tidak ngomong sendiri. Pertama Pak Amirin, nah Pak Ikhwan silakan tanya, silakan. Yang keras, yang keras, yang keras. Jadi ruh ini kan dimintai satu pertanggungjawaban. Begitu juga ruh bisa merasakan sakit atau bahagia. Yang kembali adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ruh kembali. Tapi ketika yaumul qiyamah hancur di fisik seseorang ini, ada tulang belakang, ada zat-zatnya itu nanti ketika ditiup oleh malaikat Israfil, di situ bangkit lagi, ruhnya masuk. Ya, sehingga apa? Sehingga lebih sudah bisa itu sudah kehidupannya di alam mahsyar. Di kehidupan di alam mahsyar sudah ada jasadnya, sudah ada ruhnya, tapi berubah sesuai dengan amal perbuatan. Kalau orang itu amalnya baik, dia lebih gagah daripada di dunianya. Tapi kalau amalnya buruk, wajahnya berubah, badannya hayawan, wajahnya manusia, dan sebaliknya, dan sebaliknya. Ya, nah itu istilahnya yang bertanggung jawab adalah ruh, dan jasadnya juga mengikuti ketika sudah bertemu lagi. Oke, sekarang Pak Ramirin silakan. Kita rata-rata tidak bisa meninggalkan masalah materi. Ya. Terus kita sudah berusaha untuk melakukan apa yang disarankan atau yang disampaikan dalam Quran, ya, hadis. Tapi supaya hati ini tidak selalu menuntut apa yang seperti material, ya, materi, gimana kita itu mengendalikannya itu. Di dalam tadi kan sudah diingatkan di dalam Al-Qur'an, wabadaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Carilah kenikmatan akhirat, berarti beribadah. Ibadahnya optimal. Wala tansa nasibaka minat dunya. Jangan melupakan tugas kamu duniawi. Katakanlah kalau akhirat itu kita lakukan 75%, tetapi dunianya 25%. Kalau itu dilakukan, insya Allah barokah. Tetapi sebaliknya, akhiratnya adalah 25%, tetapi dunianya 75%. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
Wa may yattaqillah, barang siapa yang tunduk dan patuh kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dimudahkan segala macam urusannya. Urusan duniawi, urusan finansial, urusan apapun. Diberikan satu jalan keluar, diberikan satu kemudahan, diberikan satu solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang datangnya tidak diduga-duga. Kelemahan diri kita ini, pengabdiannya kepada Allah itu kurang optimal. Tapi duniawinya itu optimal. Sehingga apa? Sehingga hati didominasi oleh yang namanya nafsu. Ya, tak? Nah, itu tadi secara Al-Quran seperti itu, wabadahi tadi. Jadi ibadahnya kita kurang optimal. Ya toh? Tapi ketika dibalik, maka tadi apa? Ketika dibalik itu, ketika dibalik, maka apa yang diharapkan dan sebagainya tidak akan terjadi, dan itu pun menjadikan satu bentuk ujian. Jadi intinya, ya toh, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, barang siapa yang tunduk dan patuh kepada Allah, maka dimudahkan segala macam bentuk urusannya, urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, mendapat rezeki yang datangnya tidak diduga-duga. Itu letaknya di situ. Oke, baik Pak ini, atau silakan tanya. Kita itu sering menghadapi atau apa ya, sebagai tuntunan. Ya. Tuntunan yang kita lakukan, dan kadang-kadang itu seperti apa ya? Apa ada dalil yang perlu dituruti atau gimana? Maksudnya gimana Pak Toh? Kita itu ini tuntunan ya dari apa yang Maha Kuasa. Contohnya apa? Kita harus wajib melaksanakan kewajiban yang lain. Ya, terus Nah, lain yang baik. Apa itu belakangnya? Kadang-kadang ada seperti penghalang. Nah, itu apa, suatu nafsu atau? Ya itu kan tugasnya nafsu dan tugasnya iblis, setan. Nafsu wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika kita menuju satu kebaikan, pasti ada ujian. Pasti. Kita mau bangun malam, kadang-kadang males. Kita mau istiqomah, zikir dalam hati Allah, kadang-kadang lupa. Ketika seseorang itu sungguh-sungguh istiqomah, dengan sungguh-sungguh dan istiqomah itu akan mendapatkan satu barokah. Makanya kita kan belajar ada yang namanya wirid, akhirnya mendapatkan warid. Apa warid itu? Cahaya yang dimasukkan di dalam hati, yang menyinari seseorang itu sehingga dia ada muncul kesadaran. Ketika kita punya istiqomah, istiqomahnya apa? Terserah, mungkin sholawat, mungkin membaca Al-Quran, mungkin puasa dan sebagainya. Allah memberikan satu nur, cahaya yang namanya hal atau warid, dimasukkan di dalam hati sehingga ada muncul kesadaran, dan kesadaran itu adalah bermacam-macam sesuai pemberian dari Allah. Nah, itu salah satu barokahnya seseorang itu punya istiqomah. Makanya di penghujung di awal tahun baru ini, ya, kita disuruh muhasabah. Muhasabah itu mengevaluasi, berpikir dan berzikir. Berpikir dan berzikir akhirnya mendapatkan hikmah. Apa hikmah itu? Kesadaran diri, ada perubahan. Ada lagi Pak Ikhwan? Silakan. Ya. Ya. Ujian. Semua manusia dapat diuji.
pasti diuji. Ya, kenapa? Karena di dalam diri manusia ada wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diri manusia dimasuki fujur, nafsu, amarah, dan dimasuki nilai-nilai keimanan. Ketika menuju satu kebaikan, males. Nah, melawan satu kemalasan ini adalah bentuk ujian. Itu namanya berjuang. Makanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Jadi Nabi Muhammad setelah perang dari perang yang besar, tapi kenapa beliau mengatakan perang kecil? Yang dimaksud dengan perang akbar, ma jihadul akbar ya Rasulullah. Apa yang disebut dengan perang yang besar itu? Jihadul akbar, jihadul nafsi, merangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi sholat jamaah atau enggak, perang. Ketika ikut berarti menang. Ketika bangun malam, perang, males atau semangat. Ketika males kalah, ketika menang berarti tidak malas. Nah, dengan istiqomah, dengan semangat yang tinggi dan didasari dengan ilmu, tidak pantang menyerah, tidak pantang dihadapi apapun, dia masih tetap menuju satu kebaikan. Kenapa? Karena ini pasti ada ujian fisik, ujian rohani, ujian jasmani, ujian pikiran, macam-macam. Itu dalam rangka untuk menguji keimanan seseorang kepada Allah. Semakin tingginya iman, ada nur cahaya kesadaran, dan dia mengerti bahwa ini ujian, maka dia harus berjuang. Makanya pahlawan-pahlawan itu fisik tidak dipikir, yang penting berjuang. Karena yang di depannya itu adalah, yang diharapkan adalah apa? Rahmat Allah. Demikianlah, mudah-mudahan materi yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita di awal tahun 1467 Hijriah ini kita menjadi hamba Allah yang punya semangat yang tinggi, punya motivasi yang tinggi, sehingga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka antallah la ilaha illa anta al-wahid wa ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Rahmatal alamin. Rahmatal alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fidli wal wadiyya kama bayani shaghira. Rabbi lana ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي النار والحمد لله آمين اللهم وفق إلى الطريق. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.